Tetap bersama kami, Tubabaku Streaming Radio. The Goodness of Tubabaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Iya pun. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya Tubabaku? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Bersama saya, Ferry Ardiansyah, dalam program Dialektika Dialog Interaktif Tubabaku dengan topik pelaksanaan prioritas pembangunan tahun 2024 dan perencanaan pembangunan tahun 2024. Perencanaan pembangunan juga diartikan sebagai suatu proses pemikiran dan penentuan menyeluruh yang sudah dipertimbangkan sedemikian rupa, yang dibuat secara sistematik untuk mencapai tujuan tertentu pada waktu yang telah ditetapkan untuk masa yang akan datang. Nah, contoh dari kegiatan ini adalah Musrenbang. Dialektika Tubabaku kali ini akan membahas pelaksanaan prioritas pembangunan tahun 2023 dan perencanaan pembangunan tahun 2024. Dan telah hadir di ruang dengar Tubabaku Sekretaris Dinas Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah, yaitu Bapak Yoyo Kusbiahmanto, SHMM. Selamat siang. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Terima kasih telah hadir di studio. Contoh dari kegiatan perencanaan pembangunan adalah Musrenbang. Nah, yang ingin saya tanyakan, Pak, apakah itu Musrenbang, Pak? Pertama, saya ucapkan selamat siang dalam salam sejahtera untuk kita semua. Tapi pun, sebelum saya melaksanakan atau melanjutkan bincang-bincang ini, saya mohon maaf atas izin Kepala Badan Perencanaan Pembangunan serta Riset dan Inovasi Daerah yang pada kesempatan hari ini seyogianya beliau akan hadir, tapi karena pada jam yang sama beliau ada acara yang sangat mendadak. Jadi mudah-mudahan pertemuan siang kali ini tidak mengurangi arti daripada bincang-bincang kita semua. Baik, yang pertama, Musrenbang adalah Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah. Ini sesuai dengan Permendagri 86 tahun 2017. Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah. Nah, memang pada umumnya masyarakat luas itu mengetahui Musrenbang itulah berdiri sendiri. Tapi sebenarnya Musrenbang ini adalah salah satu tahapan daripada penyusunan RKPD. Barangkali nanti waktu ke depan ini nanti akan kita kupas lebih dalam sehingga akan menjadi terang benderang Musrenbang itu apa. Barangkali itu untuk perkenalan pertama ini. Yang ingin saya tanyakan, Pak, kenapa diadakan Musrenbang dalam kerja pemerintah, Pak? Baiklah, Musrenbang memang harus dilaksanakan karena merupakan amanat undang-undang ya dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Ini tertuang dalam Permendagri 86 tahun 2017 tentang cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi raperda tentang RPJP daerah dan RPJM daerah, serta perubahan RPJP daerah, RPJM daerah dan RKP daerah. Itu yang mendasari kita harus melaksanakan Musrenbang, Mas. Oke, nah selanjutnya, Pak, untuk tingkat kabupaten Musrenbang Tulang Bawang Barat seperti apa, Pak? Ya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Musrenbang adalah suatu tahapan dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah. Untuk penyusunan perencanaan tahunan, tahap perencanaan pembangunan daerah ini dimulai dari penyusunan rencana awal RKPD, forum konsultasi publik, Musrenbang tingkat TIUH di bulan Januari, Musrenbang tingkat kecamatan, kemudian forum perangkat daerah, mengakomodasi pokok pikiran dari anggota DPR, rancangan RKPD, kemudian dilanjutkan Musrenbang Kabupaten, rancangan akhir RKPD, review APIP, fasilitasi gubernur, dan yang terakhir pengundangan dokumen perencanaan dengan peraturan bupati. Jadi urut-urutan Musrenbang itu adalah sebenarnya maksud saya urut-urutan dalam penyusunan RKPD itu, Musrenbang itu adalah bagian tahapan saja, bukan berdiri sendiri. Tapi ada, kayak tadi saya sampaikan ya, ada Musrenbang TIUH, kemudian Musrenbang Kabupaten, kemudian ada forum
OPD, kemudian ada forum perangkat pengapuran porkir DPR, selanjutnya itu, kemudian hingga sempurnanya nanti akan menghasilkan suatu dokumen yang disahkan dengan peraturan bupati. Itu Mas. Oh, itu Pak. Nah, selanjutnya Pak, bagaimana jika musrenbang tidak dilaksanakan? Apakah ada pengaruhnya Pak? Ya tentu, karena musrembang itu wajib diselenggarakan. Jadi kalau kita tidak melaksanakan, berarti kita tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan yang ada. Dan pemerintah daerah ini wajib menyelenggarakan peraturan tersebut. Kemudian musrembang juga mempunyai sisi pengaruhnya lagi untuk mempunyai tujuan untuk mengakomodir usulan kegiatan dengan pendekatan dari bawah ke atas atau bottom up. Nanti kita bahas lagi di pembicaraan kita selanjutnya. Sementara itu Mas. Nah, yang saya tahu kan setiap kepala daerah itu ada visi dan misinya Pak. Nah, apakah kaitan visi misi dengan musrenbang Pak? Ini pertanyaannya agak panjang, jadi saya jawabnya agak panjang juga Mas ya. Mudah kawan-kawan tuh baku juga nggak bosan-bosannya. Jadi gini, seyogyanya memang benar ada visi dan misi bupati terpilih sesuai janji saat pilkada, dan kaitannya dengan musrembang itu merupakan amanah undang-undang yang menampung aspirasi berbagai pemangku kepentingan untuk mencapai tujuan yang direncanakan sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bagi daerah dengan masa jabatan, ini ulangi ya, dengan masa jabatan kepala daerah berakhir tahun 2022 yang memerintahkan untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah tahun 2023-2026 sebagai dasar penyusunan RKPD. Nah, ini tidak memiliki visi dan misi, namun memiliki tujuan dan sasaran dan musrembang sebagai forum antar pemangku kepentingan. Jadi gini, kalau seyogyanya kita memiliki bupati definitif, itu memang harus mempunyai visi dan misi sesuai dengan janji dia ketika kampanye. Tapi kita saat ini bupatinya adalah penjabat bupati, sehingga dia tidak mempunyai visi misi khusus, tapi dia hanya meneruskan visi misi dari RPJP. RPJP itu rencana pembangunan jangka panjang kabupaten kita yang akan dikolaborasi atau disandingkan dengan RPJM provinsi. Jadi itu, jadi tidak ada visi misi, tapi kalau bupati definitif harus ada. Oh iya. Itu yang membedakan. Nah, terkait dengan pembangunan, apa saja yang menjadi dasar pembangunan di Tulang Bawang Barat ini, Pak? Jadi kita memang harus selalu berhubungan dengan dasar-dasar ataupun yang menjadi dasar pembangunan di Tulang Bawang Barat ini. Yang pertama yaitu yang sebagai payung hukum atau dasarnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Kemudian dasar yang kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Dan yang ketiga, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi, dan Pembangunan Daerah. Dan selanjutnya yang pernah saya sampaikan di awal tadi. Ya. Dalam melaksanakan perencanaan, apa saja yang dilakukan Bapperida dalam penyusunan perencanaan, Pak? Ya. Untuk menyusun suatu perencanaan, pendekatan yang dilakukan tuh ada 4 pendekatan ya. Yang pertama, teknokratik, yaitu dengan melakukan forum konsultasi publik sebagai bahan penyempurnaan perencanaan awal RKPD dengan segenap pemangku kepentingan. Itu yang pertama, pendekatan teknokratik. Kemudian yang kedua adalah melalui pendekatan bottom up, yaitu kita mendengarkan masukan, saran dari masyarakat baik berupa usulan dan lokasi pelaksanaan kegiatan melalui musrembang. Nah, yang kita bahas tadi kan, berarti dia itu musrembang itu hanya bagian dari pendekatan, itu melalui pendekatan bottom up. Kemudian pendekatan yang ketiga itu adalah top down, dengan melakukan sinkronisasi prioritas pembangunan pemerintah pusat dan provinsi yang pernah saya sampaikan tadi ya. Harus ada hubungan atau kolaborasi antara perencanaan kabupaten, perencanaan provinsi, dan perencanaan pusat. Kemudian yang ketiga pendekatan adalah pendekatan politik, yaitu memasukkan pokok-pokok pikiran DPRD dalam dokumen perencanaan. Kalau semuanya itu sudah kita lakukan melalui pendekatan itu dalam penyusunan, maka kita sudah menyusun sesuai dengan yang diatur dalam Permendagri 86 tahun 2017. Itu Mas Febri. Oke, nah
bagaimana cara Baprida mengatasi suatu kendala yang timbul pada saat perencanaan sudah dilakukan, Pak? Oh gitu ya. Pada dasarnya kalau semuanya kendala dalam pekerjaan itu pasti ada. Iya. Namun dengan koordinasi dan kerjasama tim yang baik pasti kendala tersebut dapat diatasi. Ini kan baru tahap perencanaan. Iya. Tetapi kalau nanti memang semuanya ada perubahan, ada kita porsinya slotnya nanti. Tapi di APBD perubahan kita susun lagi perubahan. Nah itu. Nah, yang selanjutnya, Pak, dalam pelaksanaan pembangunan, apa saja prioritas pembangunan Tulang Bawang Barat tahun 2023 ini, Pak? Oke. Sesuai dengan dokumen RKPD Tulang Bawang Barat tahun 2023 yang telah diundangkan melalui Peraturan Bupati Nomor 40 tahun 2022, terdapat 5 prioritas ini. Ini yang pertama, pengembangan sumber daya berkarakter. Saya ulangi, pengembangan sumber daya manusia berkarakter dan peningkatan kualitas pelayanan dasar. Ini yang pertama, prioritas pertama. Kemudian prioritas yang kedua, pemulihan ekonomi melalui pemberdayaan masyarakat, jaring pengaman sosial dan pengamanan ekonomi kreatif. Pengembangan ekonomi kreatif. Dan yang ketiga, pengembangan infrastruktur dan pelestarian lingkungan. Yang keempat, pengembangan ekowisata dan pelestarian budaya. Dan yang kelima adalah reformasi birokrasi, Mas. Berarti ada 5 ya, Pak? Ya? 5. Oke. Untuk mencapai suatu prioritas, program yang dilakukan apa saja kira-kira, Pak? Nah, untuk mewujudkan prioritas tersebut dilakukan dengan pelaksanaan program-program rutin yang ada di OPD ini ya, terutama ya, dan program-program lintas OPD yang memerlukan koordinasi antar OPD, antara lain 1, program Nenemo Mandiri Pangan, yaitu memanfaatkan lahan pekarangan untuk meningkatkan pendapatan melalui 3K. 1W, yaitu kebun, kandang, kolam, ditambah wisata. Ya. Kemudian yang kedua adalah penanganan prevalensi stunting. Kemudian yang ketiga, penanganan kemiskinan ekstrim. Ya. Yang keempat, penanganan inflasi. Dan yang terakhir adalah pembangunan mal pelayanan publik atau MPP digital. Itu, Mas. Nah, yang selanjutnya, hal apa saja yang menyebabkan tidak berjalannya perencanaan atau hambatan dalam penyusunan perencanaan pembangunan, Pak? Ya. Hambatan dalam penyusunan perencanaan masih ada, Ya. dan itu beraneka ragam di setiap tahapan penyusunan dokumen perencanaan. Namun yang lebih penting yang kita harus dapat memastikan bahwa dokumen tersebut tersusun dengan tahapan yang ada baik dan tepat waktu. Jadi memang tahapannya dari Januari, Februari, Maret, sehingga dengan menghasilkan perencanaan yang sudah diperbukan oleh Bupati. Jadi kalau tahapannya itu ditepati, tidak molor, tepat waktu, ya nggak ada masalah. Nah, itu. Selanjutnya, dengan memperhatikan pendekatan atau tahapan yang ada nih, Pak, yang telah disampaikan Bapak tadi, di mana tahun 2024 ini merupakan tahun kedua pelaksanaan RPD. Nah, apa saja tema dan prioritas pembangunan tahun 2024 yang sedang disusun ini, Pak? Baik, Mas, untuk tema tahun 2024 saat yang akan datang adalah penguatan ekonomi dan kualitas sumber daya manusia dengan prioritas pembangunan 1, pengembangan sumber daya manusia berkarakter dan peningkatan kualitas pelayanan. Ya. Kemudian peningkatan perekonomian dan nilai tambah. Ketiga, pengembangan infrastruktur. Keempat, reformasi birokrasi. Dan yang kelima, meningkatkan kehidupan masyarakat yang religius, aman, berbudaya, dan demokratis. Nah, kemudian prioritas ini kita sinkronisasikan dengan prioritas nasional dan provinsi, sehingga pembangunan ini dapat sinergi dan selaras. Diharapkan juga dengan prioritas ini target pembangunan seperti peningkatan laju pertumbuhan ekonomi, kemudian pendapatan per kapita, IPM, penurunan kemiskinan, penurunan tingkat pengangguran, dan indikator lainnya dapat terwujud, yang akan dipadukan dengan kemampuan keuangan dan anggaran yang ada. Dengan hal ini kita mengharapkan pembangunan di Tulang Bawang Barat akan dapat lebih baik lagi. Oke. Itu. Nah, yang terakhir, Pak, mungkin ada closing statement buat para pendengar. Baik, Mas, karena kita tadi sudah banyak ngomong masalah perencanaan, Ya. kemudian perencanaan itu harus akurat. Barangkali statement saya itu nggak terlalu banyak, ngirit ya, Mas ya. Ya. Closing statement saya ya, ini dari bahasa
orang seberang ini, Mas. Ya. Fail to plan is plan to fail. Artinya gagal merencanakan berarti merencanakan untuk gagal. Oke. Itu kira-kira kan. Kita harus hati-hati untuk Ya. perencanaan. Baiklah Tubabaku, tidak terasa waktu sudah sampai di penghujung. Sampai di sini dahulu dialektika kita pada siang hari ini. Semoga bermanfaat buat Tubabaku. Terima kasih Bapak Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Tulang Bawang Barat, yaitu Bapak Yoyo SH MM. Terima kasih Bapak. Sama-sama, Mas, sudah dikasih waktunya. Sukses selalu buat Bapak. Terima Dan kasih. kami harap bisa hadir di lain waktu. Amin. Siap. Dan saya Ferry Ardiansyah selaku pemandu dialog mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Tubabaku. Tubabaku Streaming Radio, The Goodness of Tubaba. Jempol.